Subdit sama Ibu Neng dari Bappedas, dan teman-teman dari kepengurusan KPH Pabangbon. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, teriring salawat serta salam mudah-mudahan dicurah limpahkan ke junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih atas kedatangan Bapak yang sudi berkunjung ke tempat kami dengan segala keterbatasan, baik penyambutan ataupun hidangannya. Mohon maaf enggak, keterbatasan dan kekurangan kami seperti inilah kami. Selebihnya untuk terbentuk, terlaksana dan perjalanan di mana kami berkumpul tadinya dia bersama teman-teman membentuk satu keinginan mencari perubahan, di mana perubahan tersebut ya memang dikategorikan kami dari tahun 2000-an atau 98 berkecimpung di dunia peti ya. Peti kami pelaku lah gitu kan. Nah, di 2017 kami mulai berpikir. Dari 2015 kami memang sudah punya rencana, wacana, ngobrol-ngobrol gimana ini kita. Sementara ketika kita sadari dan menyadari, memperhitungkan dan mempertimbangkan, memang pada waktu tahun 99 itu 98 akhir itu masa-masa genting, dalam arti hukum rimba itu berlaku. Hukum apa tadi? Hukum rimba. Hukum rimba. Ya, siapa yang kuat, siapa yang menang, siapa yang mampu, siapa yang dapat kan. Iya. Di situ korban banyak gitu kan. Kayaknya nyawa itu murah banget. Nggak ada harganya ya. Nggak ada harganya. Terus terang kami pun terlibat di hal-hal seperti itu. Nah, cuma kesini kami mulai berpikir dari 2015 kami berpikir. 2017 kami melakukan perkumpulan. 2018 terbentuklah perkumpulan, belum disahkannya adanya kelompok. Cuma kebetulan kenapa sampai terwujud dan bentuknya yang namanya kelompok ataupun keinginan kami sampai bulat. Tahun 2018 saya ditarik sama kepala desa untuk merapat membantu, dan saya dikasih posisi waktu itu sebagai kepala dusun. Kebetulan di saat itu ada kunjungan dari Pak Dirjen KSDAE ya, dari Pak Wiratno. Di situ ada yang namanya perhutanan sosial katanya. Itu kan artinya melegalitaskan dan memberi satu izin untuk mengelola lebih luas dari pemerintah. Coba saya ngikutin. Kebetulan tahun 2020-an untuk kelompok ada 2019 pemilihan kepala desa, di mana kandidat kami kalah. Artinya di situ juga kami berhenti juga kan. Kami berhenti melepas karena memang terkait masalah kampanye, adanya isu bukan dia aja sebagai kepala desa yang pernah jabat mampu untuk mengelola atau mengurus legalitas tersebut. Kami pun bisa. Akhirnya masyarakat tertarik, mungkin mau mencoba juga, mungkin dengan catatan kepala desa yang baru mungkin lebih hebat katanya. Kenyataannya mandat di situ. Tahun 2020 kebetulan kelompok Bah Gede yang di areal konservasi itu dapat SK. Dan saya menanyakan, kebetulan pada sama-sama pendampingnya sawit kot. Saya bilang, kok Pak Bangbon nggak masuk? Saya bilang gitu. Kalau Pak Bangbon lain lagi, kalau Malasari dia arealnya areal Taman Nasional. Kalau Pak Bangbon hutan lindung, lain lagi payung hukumnya dan dirjanya pun nggak ini, katanya nggak sama. Loh, saya bilang rugi dong saya paling capek kayaknya, saya bilang kan gitu. Saya paling aktif, paling capek untuk istilah mencapai legalitas tersebut. Gimana caranya? Pokoknya saya nggak mau tahu, Pak Bangbon pun harus dapat legalitas tersebut. Ya udah kita urus katanya. Nah, dari tahun 2018 kami mencoba melakukan pengukuran udah beres. Tahun 2019 mandat di situ karena adanya pemilihan kekalahan kami. Tahun 2020
saya bangkit lagi dengan catatan kok ini nggak ada tindak lanjutnya nih. Nah, di situ kami melakukan pergumulan lagi, saya panggil, akhirnya kami membentuk satu kelompok, yaitu kelompok KTH Pabangun Sejahtera. KTH. Nah, terus menyusun dokumentasi usulan. Nah, karena kami yang tahunya kami hanya sebagai Taman Nasional, datanglah kami ke kepala balai melalui resort dulu, kami izin ke kepala seksi, langsung kami menghadap ke kantor balai di Bandungan. Pada waktu itu kami diterima sama kepala balai langsung sama Pak Munawir. Nah, yang jadi pembelajaran buat saya, yang jadi penyemangat buat saya memang beliau. Artinya beliau berkata gini, kalau Pak Bangbon tempatnya tanahnya Taman Nasional, saya hari ini detik ini saya tanda tangani. Berhubung ini hutan lindung, kita proses. Dan saya mohon maaf, saya juga nggak punya kewenangan apa-apa dalam hal ini. Nggak mampu apa-apa, nggak bisa ngomong apa-apa. Cuma ayo kita berusaha. Kalau memang katanya orang Pak Bangbon ini yang diketuai sama Kang Rasman mau benar-benar mendapatkan legalitas, ayo apa yang nggak bisa? Kita minta kok ke pemerintah. Pemerintah itu bapak kita minta. Masa iya anak minta ke orang tua nggak dikasih? Dengan cara apapun kita coba aja minta. Cuma saya juga nggak bisa menjanjikan kan gitu kata orang. Ya udah Pak, gimana bapaknya? Kita bikin lagi dokumen lagi, salah lagi. Nah, tahun 2021 kebetulan ada peraturan menterinya turun tentang perhutanan sosial. Nah, terus ada pertemuan di Suaka Elang di sana, kebetulan saya proses pembuatan dokumen, ketemu sama Pak Bangbang di situ. Nyambung lah, saya disambungin sama Pak Munawir ke Pak Bangbang. Saya ngobrol sama Pak Bangbang. Ya udah kita berusaha. Nang permen itu belum keluar Pak, belum. Kita berusaha aja dulu katanya. Sejauh mana ntar kita dikasih peluang kan gitu. Nah, di situ kami pulang, ketemu lagi sekian bulan kemudian, ketemu lagi di Antam. Kebetulan udah keluar permennya. Nah, di situ Pak Bangbang manggil sama saya. Kang gimana nih? Perhutanan sosial udah siap nih kayaknya. Cuma pengen ke arah mana? Maksudnya Pak? Jadi sini kan itu perhutanan sosial semacam payungnya. Di dalamnya ada bagian-bagian seperti AKM, hutan adat, hutan desa, hutan apa lagi tuh, PE ya. Terus gini, pengennya yang mana? Nah, saya jawab apapun yang dikasih sama pemerintah, mau hutan desa, hutan kemasyarakatan ataupun yang lain saya nggak peduli. Yang penting saya dapat legalitas saja nih, pengakuan dari pemerintah. Karena kenapa Pak? Pak Bangbon ini sebenarnya kedepannya bukan untuk bagi-bagi lahan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dari tahun 1928 Pak Bangbon sudah ditempatin, sudah ada penggarapnya, cuma belum ada pengakuan dari pemerintah. Boleh dikatakan masih ilegal, gitu kan? Sementara garapan tersebut sudah digarap dari tahun 1928 sama pemerintah belum diakui. Nah, kami hanya pengen dapat pengakuan aja dulu. Mau bentuknya apa kayak saya bilang saya terima. Ya udah kalau gitu memang yang lebih cocok untuk Desa Malasari karena memang kebetulan Pak Bangbang juga pernah menjabat jadi kepala balai di TNKS. Nah, udah gini aja, cuma dua pilihan yang cocok kayaknya kan gitu. Apa Pak? Hutan desa sama hutan kemasyarakatan. Sok pilih. Silahkan Bapak pilih. Apa yang cocok buat saya? Udah lebih mudah aja. Gini aja, karena kalau hutan desa karena kasihan Pak Bangbon sudah bikin 3 kali proposal, dokumen usulan. Gini aja. Kalau hutan desa harus kembali ke nol, artinya ke nol. Keseluruhan Desa Malasari harus direkrut. Siapa yang mau ikutan, berarti kan harus dari inilah mengumpulkan data lagi katanya. Terus kalau HKM, segala sesuatunya ditandatangani sama kelompok. Ya udah HKM aja karena data kami udah komplit. Cuma kami antara minta arahan dari kepala seksi ataupun dari resort, artinya cara membuat usulan dokumen ke Ibu Menteri seperti apa tekniknya, kami tinggal merapat karena kebetulan persyaratan dari pengumpulan data itu sudah komplit kan gitu. Ya ngambillah kami ke HKM. Nah, langsung dibikin dokumen sama Pak
seksi bisa bareng-bareng bikin kata-katanya yang ini bla bla sudah beres. Juga sudah apa jadi buku dokumen. Terus Pak Munawir, pokoknya gini Kang, anterin langsung ke Ibu Menteri, jangan melalui pos, langsung aja ke Jakarta, ke Manggala Warna Bakti katanya gitu, biar tahu sekalian katanya. Ya udah Pak, siap, besok saya belum ke Jakarta, langsung saya ke Jakarta. Kebetulan langsung diterima sama tim PSKL, rombongan Pak Ferry waktu itu, ya langsung diterima, langsung ke loket itu. Pulang nggak lama kemudian, selang beberapa bulan ya langsung mendapatkan legalitas yang namanya HKM. Nah, terkait masalah berkelanjutannya, memang kami dari 2016 sudah menggarap terus kami berjalan bersama kepengurusan ini kan. Terus awal kami mencoba ke Bappedas dulu, mengajukan bibit tahun 2021. Ya 2021 akhir kami mencoba sama Kang Ari, kita bikin aja katanya, walaupun kita belum dapat legalitas, udah kita ngajuin bibit aja. Ngajuinlah kami bibit yang jumlahnya 1.500. Terus saya bilang, ini prosesnya lama nggak? Ya tergantung dari sana katanya, tergantung stok bibitnya ada nggak? Ya udah, yang penting kita bikin aja dulu kan gitu. Sementara karena memang kelompok sudah terbentuk dan sudah disahkan nama kepala desa. Memang pada waktu itu kami belum punya akte notaris, belum punya ini, kan hanya sebatas diakui sama kepala desa. Kepala desa aja. Saya bikin 3 hari kemudian saya langsung dibel dari Bappedas, gitu kan, Pak, ini Pak Bang Bon ada ajuan ya? Iya, saya bilang. Besok bisa diambil kok. Saya bilang, ini benar, saya bilang kan gitu. Iya benar kan. Cuma nggak sebanyak yang Bapak ajuin karena kami stoknya bagi-bagi katanya. Udah mau berapa kayak yang penting kami berarti udah dapat aja kan gitu. Saya ke sana lah, dapat waktu itu jumlahnya 750-an. Nah, udah saya bawa, saya bagiin ke pengurus. Memang kami prioritas pengurus dulu waktu itu kan. Nah, udah kita bikin lagi, saya bilang. Gitu kan, bikin ajuan lagi karena memang tidak mencukupi kan. Kami ngajuin lagi ke ITB dan ke Bappedas juga ngajuin kan gitu. Kebetulan yang 750 itu kami membuat program penanaman bersama. Nah, dari Bappedas yang hadir Pak Bagus sama rekan-rekannya ke sini. Ya, dokumentasi juga ada, kita ditanam di sentral karena kami membuat sentral di kelompok itu di wilayah Setu. Di situ kami membuat penanaman bersama kan gitu, dari kecamatan, dari desa, dari kelompok, dari sawit juga, dari resort kan gitu. Berikut dari Bappedas. Berkelanjutan di situ saya berhubungan dengan Pak Bagus pada waktu itu kan. Gitu. Setelah itu komunikasi, Kang, ada kabar katanya. Kenapa? Nah, ini ada program RHL nih, mau ngambil kan nih Pak Bang Bon? Oh boleh, saya bilang. Apapun bentuknya yang namanya program saya ambil semua, kan gitu. Saya pantang menyerah, apalagi kami baru-baru terbentuk, ada program apa aja yang penting bermanfaat sifatnya buat masyarakat. Gitu. Oh ini jelas katanya gitu. Ya udah bikin aja usulan. Nah, bikinlah kami usulan. Nah lama kemudian supaya sampai hari ini alhamdulillah sudah berjalan. Gitu. Sehingga hasil ground check dari RH itu mendapatkan 105,45 hektar. 105. Iya. Semuanya ditanam. Lokasi Ditanam. HKM-nya 156 Pak. HKM-nya 156. HKM 150 hektar. Dapat RHL 105,45 hektar. 46 ya. 46 Lebih hektar. besar atau lebih kecil? Lebih kecil karena HKM-nya kan 150. Itu 105 hektar, 46. 105 hektar, 46. Yang tidak di RHL kan itu apa? Setelah hasil ground check itu dikatakan masih lebat, jadi tutupan maksudnya. Masih tutupan. Masih tutupan gitu ya. Kan, jadi nggak terlalu terbuka kan gitu. Ya.
Pak Rahman ada berapa anggotanya? 167 Banyak dari banget ya. HKM. 167. 67. Kalau dirata-ratakan berarti satu orang ya ada yang 1 hektar lah ya. Ya, Ada misalkan ini Ya, lah, kalau ya. boleh dirata-ratakan Ya, bangun 1 hektar. Nah pada saat ingin membuat ya walaupun tadi Pak Bambang ya, tapi ada nggak keinginan sebenarnya mau ngapain sih HKM ini? Ada nggak? oh dari awal kami sudah punya program Pak. apa Punya itu? program 3, bertani, beternak, berwisata Oke, bertani, beternak, dan wisata. berwisata gitu. Ya, terus? Jadi Pak bertani di sini tuh nanam kayu Pak, bukan bertani. Iya, iya. langsung Bertani, kayu ya. gitu. Oke. Kan. Berarti ada potensi wisatanya di sini. Ada. Di? Memang di sana ada kami punya satu yang memang peninggalan dulu itu ya, seluas 1 hektar setengah ada. Ya. Sekarang lagi ada penataan apa? Gitu. Oke, berarti ada wisatanya, Ya, ada. ada tani pohonnya, Ya, ada apa tadi? Ternaknya. peternakan. Ya. Ternaknya ternak apa? Kemungkinan paling kami lebih mudah Kambing. kambing. Ada lokasi untuk pakan ternaknya? Nah, justru kami kemarin sudah mempersiapkan karena kami sudah studi banding ke Bandungan, Kelapa Nunggal ya. Kami diarahkan di sana orang Mada ini sukses di bidang peternakan kambing ini. Kami mencoba ke sana. Terus kami bawa juga bibit. Iya. Karena Bibit pakan ternak. iya, terus kami tanam, bikinlah kami kandang kambing. Memang kami mentok di situ, berbenturan dengan biaya. Setelah yang Enggak, berarti baru selama berdiri, ini kan sudah beternak kambing kan? belum Pak, kalau Oh secara belum, kelompok yang belum. 100 berapa itu? Yang 167. 160 anggota itu 167. nggak ada yang orang. jadi peternak. Peternak ya masing-masing Pak, Nah, iya, maksudnya kan Pribadi. pengelola aja. eh. Ya kalau untuk dari dulu memang sebelum ada kelompok pun udah beternak. Cuma secara kepribadian kan gitu masing-masing. Iya, kalau pribadi dan kelompok kan kayak Nah, tinggal diatur saja. Ya, Maksudnya iya. kan dari sekitar 160 berapa tadi? 7 orang anggota, berarti kan ada yang peternaknya kan? Banyak. Oh iya, Banyak. ada petaninya atau double gitu ya. Ya, Nah, kan tadi punya 3 hal itu tadi toh, baik tani, ternak, sama wisata. ya. Nah, untuk melakukan hal itu kan otomatis bukan hanya di awang-awang ya. Awang-awang itu gimana ya? Oh iya, saya punya tujuan itu. Tapi pernah nggak dirumuskan bersama anggota? Mau ngapain sih saya untuk mencapai 3 tujuan tadi? Ya kan gitu kan. Justru semua itu sekarang berjalan ya walaupun tersendat-sendat. Berjalan semua Pak. Beternak kami sudah melakukan pembuatan kandang kambing walaupun belum tuntas karena kami berbenturan. Karena Satu tadi, berbenturan dengan biaya, Ya. kedua kami berbenturan dengan adanya program RHL ini. Kan gitu. Akhirnya yaudah kita Berbenturan waktunya lah ya, Iya, maksudnya itu. ya. Waktu tenaga ya. sama segalanya lah. Gitu kan. Terus untuk wisata juga udah penataan, sekarang lagi penataan. Iya, maksudnya kayak gitu kan. Ini bukan hanya sekedar oh ya saya sempat hari ini maka saya kerja. Iya. Bukan gitu maksudnya. Maksud saya tadi itu ada kita berencana nggak misalkan di jadwal atau ada buku. Kalau IPHPS itu kan ada namanya rencana RKU sama RKT. kayak gitu. Ada nggak? Kami udah berulang kali bikin. Nah, kenapa belum kami bukukan? Karena ketika saya Tapi kalau dibikin belum dibukukan berarti di mana itu rencananya? Masih di laptop? ada di file. Oh, Tidak, gitu. cuma tinggal di iya. print maksudnya. ya karena sekarang gini, kenapa kami nggak langsung bakukan itu? Iya. Karena ketika saya rapat dengan Pak Bambang di Universitas Sisa Bangsa, pokoknya jangan berjalan silahkan. Tapi ntar saya kirim tim untuk membuat RKPPS. Iya, memang kayak gitu. kan. Maksud saya nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya itu kan apa namanya? Terjadwal, terencana gitu lah. Bukan hanya sekedar tadi khawatirnya gini. Ini baru salah satunya hanya dengan RHL saja. Yang notabene hanya nanam pohon ya. Pohon, ya. Nah, tapi bisa membengkelaikan yang lain. Artinya ini kan belum terencana ini.
Maksudnya kayak gitu, biar tahun sekarang ini penanaman dulu, mungkin yang akan datang gitu kan. ya baru mungkin kan, Ya. nah, baru mungkin kan, mungkin berarti kan bisa tidak bisa. Iya. Iya, kalau BPDAS mengiyakan kan gitu kan. Iya. Maksud saya walaupun tidak mungkin antara iya dan tidak, tapi kita punya rencana. Jadi ketika kita punya rencana yang baik, yang sudah yang sudah dirembuk ya, dirembuk apa ini? Dimusyawarahkan ya, dimusyawarahkan dengan anggota-anggotanya. Artinya itu kan menjadi tujuan bersama. Nah, tujuan bersama ketua tinggal mengiyakan dan mendorong terwujudkan gitu. Beda dengan menunggu tadi. Kalau menunggu itu masih iya dan tidak. Ya tadi kan Mas siapa? Maman. Pak Maman tadi kan mungkin, mungkin kan bisa iya, bisa tidak. Karena rancangan itu masih di file. Mungkin saya tanya ke Bapak tahu nggak ada rancangan? Kan belum juga kan gitu, maksudnya kan artinya kan rancangan yang di kepalanya Pak Ketua itu jangan sampai mengendap di kepalanya saja, tapi di Oh enggak Pak, kalau sosialisasikan. perencanaan yang ada di file itu hasil rembukan, hasil rembukan semua sebenarnya, hasil keinginan dari ini ketua blok. Semua saya kumpulkan. Di sini ada 9 blok. 9 blok berarti mewakili sekian anggota. Iya, 9 Nah, blok ya. apa keinginan blok masing-masing terkait dengan program yang 3 faktor tersebut kan gitu. Ya udah, sementara kenapa saya katakan tadi nggak dimunculkan ataupun nggak dijadwalkan langsung mengikuti RKU ataupun RK tersebut karena saya takut mentah. Kenapa mentahnya? Karena RKPPS yang direncanakan belum dirancang semua kan gitu. Jadi gini, kami punya prinsipnya gini, udah kita tuntaskan satu aja dulu sekarang. Itu penanaman karena memang selama 35 tahun ini dari HKM tersebut kewajiban yang utama itu penghijauan dulu, gitu kan? Penghijauan dulu, maka kami berarti tuntaslah sudah untuk program penanaman, gitu kan? Tinggal setelah beres penanaman ini, tinggal kita yang harus dikejar lagi, peternakan dulu apa gimana nih? Karena memang keterkaitan antara wisata sama penanaman itu sangat-sangat keterkaitan Pak, karena wisata tersebut kami bagi ada tujuannya wisata danau sama buah itu, wisata buah-buahan. Iya, kalau saya sih prinsipnya itu nggak masalah ya. Maksudnya gini, kita berjalan dulu, mumpung ada yang monggo. Tapi secara organisasi, secara KTH, apalagi sudah punya SK Menteri yang IUP HKM, bukan ke masyarakat, kan punya kewajiban-kewajiban di situ. Dan salah satunya yaitu menyusun rencana kerjanya, RKUPS-nya tadi, rencana kerja perhutanan sosial kan gitu ya. Di samping itu juga ada punya, kalau HKM malah agak ini lagi, agak lebih semi usaha sih memang ya. Jadi dia harus punya rencana menengahnya, rencana tahunannya, rencana jangka panjangnya, ya kan gitu ya kalau nggak salah. Nah itu menjadi bagian yang memang agar bisa si HKM ini punya tadi yang disebut program. Program itu memang terencana, bukan program itu menunggu, Pak. Nah kalau ini kan seolah-olah menunggu ya. Ya syukur-syukur nanti. Nah ini memang nggak apa-apa, karena saya nggak apa-apa ya Pak ya. Sambil jalan, sambil merampaikan. Sebenarnya harusnya PSKL bukan saya, tapi cuma saya kebetulan ada di sini ya, nggak apa-apa. Jadi saling melengkapi. BPDAS itu posisi pada mungkin salah satunya mengisi pada salah satu program yang ada di Bapak. Misalkan ada program menanam kan gitu, BPDAS membantunya. Tapi mungkin HKM Bambuan Sejahtera itu punya yang tadi, yang dua, ada wisata, ada ternak. Nah ini kan bisa diakomodir mungkin oleh Pemda misalkan. Tapi untuk menjalankan itu kita harus lengkap, rancangannya mana, programmu mana. Itulah gunanya tadi yang dikatakan Pak Dirjen, Pak Bambang itu. Karena ya nggak apa-apa silakan, karena memang harus didampingi ya agar tidak salah ya. Nanti mungkin seperti yang dikatakan Pak Dirjen itu akan ada tim yang monggo saja. Tapi yang penting kita
program itu bagi saya terutama ya, itu harus lahir dari kita, lahir dari kelompok lah Pak. Ketua itu hanya sekedar memberi motivasi sebenarnya ya, merangkul, mengkoordinir, mengiyakan lah kalau ketua itu kan. Tapi program itu sejatinya adalah hadir dari anggota-anggotanya. Itu sudah bagus sebenarnya, kita sudah punya tiga keinginan ya, punya tiga keinginan menanam, ini sudah dibantu, tinggal wisatanya seperti apa, ternaknya seperti apa. Saya yakin kalau kelompok punya rancangan-rancangan tertentu, saya yakin pemerintah itu akan ini. Kita tinggal misalkan ini kan Kabupaten Bogor ya, Ya. ke ternaknya bisa ke dinas mana peternakan atau pertanian ketahanan pangan itu. Terus apanya lagi, wisatanya bisa dibantu dinas pariwisatanya kabupaten. Tapi semuanya itu kan harus ada. Nah, kamu mau apa sih? Ya, sehingga kita harus membantu kan gitu. Biasanya seperti itu. Jadi ya pada di sini saya nggak mengoreksi Bapak. Apa namanya berjalan. Harus dikoreksi Pak, biar jadi pemikiran dan bisa jadi motivasi juga kan. Gitu kan. Jadi apa namanya, enggak sih kalau saya sih apa namanya, ya saya pernah kesini juga ada Anton Budiman itu, kenal Pak Anton Budiman yang nyalon kades di Louis Sadeng kalau nggak salah ya, bener ya. Terus ada banyak kalau nggak salah kawan-kawan saya di sini, termasuk tadi yang saya tanya dulu itu, saya ada punya kawan yang Laskar Hijau itu, tapi Pak Bambun sana ternyata ya. Teman Bapak Jaro Ade. Namanya Pak. Jadi, Kalau ada yang Cileksa, kalau ada Cileksa. Dekat saya mau kalau sama jarak aja. iya. Ya alhamdulillah masih dekat dengan kami. Gitu ya, apa namanya? Ya itulah itu. Oke, monggo teman-teman mau memberi advice silahkan, atau ini Mbak Riana katanya pengen hujan-hujanan ke lokasi katanya, ya silahkan. Ntar kita di sini. Itu Pak, untuk kandang ternak ini seperti udah terbentuk itu. Mungkin terakhir Mas Aji, saya pengen Pak Kang Rasman dan lain sebagainya memberi motivasi kepada yang lain ini Pak, terkait kegiatan BPDAS. Kalau BPDAS kan menanam saja memang. Jadi kira-kira apa yang ingin disampaikan Pak Rasman maupun kawan-kawan ya terhadap Kang Maman, agar orang itu pertama mau menanam, yang kedua adalah petani yang muda-muda ini, karena terus terang saja pemuda-pemuda kita, anak-anak kita mungkin ya, termasuk anak saya itu nggak mau bertani. Nah, kira-kira motivasi yang Bapak berikan agar anak-anak kita itu bertani seperti apa? Karena sekarang generasinya gadget, bertani HP. Silakan. Saya memberi motivasi ke anggota ataupun ke masyarakat. Memang saya curi-curi waktu ya, kebanyakan curi-curi waktu di forum-forum waktu-waktu tertentu, karena memang kalau untuk mengumpulkan secara khusus masyarakat ngumpulin aja sekarang susah. Yeah. Nah, saya di situ mencari waktu di waktu pengajian. Semalam pun hasil dari kemarin rapat saya sampaikan, karena ada rutinitas di Pak Banggon ini setiap minggunya malam Sabtu sama malam Senin sama malam Rabu. Itu waktu rutin pengajian bapak-bapak kan. Nah, di situ saya selalu menyampaikan, mengajak, karena saya pun boleh dikatakan garda terdepan untuk peti tersebut. Saya mengajak bahwa peti itu bukan masa depan, bukan masa depan. Ya gimana pun juga. Saya sekarang umur 40 tahun, saya bilang 46. Kenapa nggak dari umur 30 tahun saya melakukan hal seperti ini? 40 tahun berarti saya tinggal nikmati hasilnya. Ayo yang muda, potong telinga saya ketika umur 30 tahun tidak dimampukan untuk bertani. Karena kenapa? Kok saya ngajak bertani? Kita hidup di wilayah kampung kok, bukan di kota. Percuma. Satu, kedua, memang SDM kita yang nggak mendukung. Kita mau hidup di kota juga nggak bakal mampu. Percuma. Paling kalau kita istilahnya ke kota, ya hanya sebatas paling beli bangunan saja. Gitu.
Ayo kita bangun masyarakat kita bangun lingkungan kita dengan bertani, karena bertani itu merupakan satu masa depan. Ketika kita menanam punya 10 atau 20 batang aja gitu, dikalikan umpamanya udah 5 tahun, kita berbicara 5 tahun. Penghasilan seperti ini. Saya sekian puluh tahun di bidang peti, apa yang saya dapat? Penyakit. Sebab mau tidak mau itu merkuri itu jelas. Ketika kita dapat penyuluhan dari dokter ataupun dari Anta pernah sosialisasi kami penyakit merkuri itu seperti ini. 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian baru terasa. Sekarang saya lah yang merasakan. Alhamdulillah. Terus setiap minggu setiap pengajian saya ngasih arahan-arahan, ajakan. Memang sekarang sekitar 40% anak muda. 50%. 45% anak muda. Dalam arti bukan anak muda pemuda ya. Baru punya anak 1, yang 2 umur 30 tahun, ada yang 27 tahun. Ada, alhamdulillah. Ada. Bahkan di legalitas juga termasuk juga, gitu kan. Artinya sekarang justru lebih ke arah anak muda. Artinya anak muda di bawah umur saya, di bawah 40 tahun lah, gitu kan. Masalahnya yang saya bina itu di atas 50 tahun semua, Pak. Oh gitu ya. Kalau di sini bisa dibuktikan ya. Saya punya banyak binaan. Kalau di sini bahkan mayoritas ya 40-50% anak muda. Yang paling tua bapak ini nih, sama Wali ada. Nah, nanti kalau bapak nggak percaya, dilihat channel saya itu petaninya tua-tua. Oh gitu. Tapi nggak apa-apa. Kalau yang tua sih udah nggak aneh lagi. Yang muda ini kan udah memikirkan masa depan ya. Ya, ini dari yang paling muda, nggak tahu ini umurnya berapa nih, Pak Kang Maman. Ini masih tua, ada yang banyak lagi yang umurnya berapa? 33. Wah, masih jauh muda lebih dibanding saya, maksud saya. Saya 40, berarti 7 tahun. Ya alhamdulillah. Dari muda, yang paling muda kan ini kan ya? Enggak, masih ada. Enggak, yang di sini, yang di sini. Oh, yang di sini ya. Nah, coba sebagai yang paling muda di sini, motivasinya apa kok mau bertani itu? Jangan karena tidak punya pekerjaan lain ya. Ya, enggak boleh kayak gitu. Maksudnya motivasinya apa gitu? Sedikit aja menambahkan ya. Jadi kemarin waktu musim durian gitu kan, musim durian kita bawa anak ke pasar. Mau beli durian katanya kan. Punya uang gitu kan. Kebetulan dikasih pohon durian tuh zaman ini. Akhirnya nanam aja dulu gitu kan. Sederhana banget ya keinginannya gitu. Karena nggak bisa biar. Dari usia ini gini udah diajarin nanam buah-buahan gitu kan. Masa depan gitu. Sederhana sekali. Nah, kalau akangnya, Kang siapa? Ya sama sih. Hairudin. Sama. Oh sama. Masa depannya gitu. Iya, sangat sederhana tapi ya. Yang penting bisa makan durian gratis ya benarnya. Ya ada yang lain yang mau disampaikan Kang Rasman? Ya nggak ada sih Pak, cuma ya itu tadi motivasi saya, dorongan arahan-arahan seperti itulah yang saya lakukan, karena awalnya itu saya nggak ada terdepan kok. Nggak ada terdepan, orang juga aneh sebenarnya ke saya, aneh kok bisa, ini kayaknya ada maksud lain, liatin saya bilang. Liatin saya. Kalau saya punya maksud lain, berarti saya mengkhianati terhadap diri saya sendiri, saya bilang gitu. Ya gitu ya, iya. Ayo, nyesel. Saya orangnya kok, orang yang paling nyesel saya. Kenapa dari umur 30 tahun waktu tenaga saya masih kuat, saya bilang gitu. Kan sekarang saya udah tinggal hasilnya. Percuma kamu, saya bilang. Mau ke mau melakukan aktivitas gunaan, silakan kamu, rasain lah, rasain. Nggak, kamu nggak minta maaf kamu sama saya, kamu nggak mengucapkan terima kasih kamu sama saya, jangan kenal lagi kamu sama saya. Saya ngajak positif kok, silahkan mau kemana juga, tanam dulu, urusin seminggu sekali, kamu lihat sekali aja. Apalagi kayu ya. Kalau kayu relatif tinggal saja pun jadi. Kecuali buah, kalau buah kan memang harus ya minimal saya bilang seminggu sekali. Kamu kalau nggak mau tiap hari, seminggu sekali, nggak sempat 2 minggu sekali kamu lihat, kamu rawat. Nggak usah tiap hari, saya bilang nggak usah, karena memang kita berbicara nanam buah ini nggak 1 tahun, nggak 2 tahun, 3 tahun ke atas baru menghasilkan. Saya bilang silakan. Nah sekarang kira-kira
menurut Pak Rasman ini ya dan bapak yang lain, BPDAS ini terhadap tadi HKM itu bermanfaat atau malah mengganggu, Pak? Jelas bermanfaat. Bermanfaat ya. Bermanfaat. Bermanfaat. Artinya gini, Pak. Sampai tahun ketiga Pak. Dengan adanya antusias warga dikasih bibit 42.100 sekian, Iya. alhamdulillah sudah tertanam sekitar 39.000 sekian. Wih, sudah banyak ya. Tinggal 3.000-an ya. Iya. Distribusi Pak. Nggak tahu tanam. Udah, makanya kemarin kenapa saya nantang waktu di forum rapat kemarin. Saya bilang saya nggak terima hasil pemotretan hanya 11-14 ribu. Saya bilang acuannya ke buku saya, hasil distribusi ke masyarakat. Saya bilang si A sekian, langsung ke lokasi lihat jumlahnya ada enggak. Itu yang saya inginkan sebenarnya. Kan gitu. Oke lah, yang penting terkait dengan program yang dikerjakan oleh BPDAS Citarum itu artinya memberi gairah baru, memberi manfaat baru bagi kelompok bapak ya. Karena ada beberapa yang memang ya ini karena kebijakan ya Pak ya, bukan pemerintah tidak mau. Karena kalau pemerintah itu kan bekerja harus baik dan benar. Baik ketika kita membantu orang kan ya. Membantu orang kan baik ya. Ada yang nggak setuju membantu orang itu tidak baik. Mesti dalam artian membantu dalam kebaikan ya, bukan membantu mencuri, bukan membantu itu. Yang saya tanyakan itu baik dalam artian membantu dalam kebaikan. Berarti kan baik toh? Tapi belum tentu benar, Pak. Contohnya ini ya. Buneng PNS di BPDAS membayar yang harusnya di aturan 100 membayar jadi 200, itu baik kan? Karena membantu bapak-bapak yang harusnya 100 saya kasih 200. Baik nggak? Terlalu baik. Baik, bahkan terlalu baik kan? Tapi jadi tidak benar. Karena apa? Aturannya harus 100.000. Sama dengan yang di PS ini. Kita pemerintah sebenarnya ingin membantu masyarakat juga tadi Bapak bilang sebagai bapak ya. Bapak-bapak kita ketika kelompok anaknya ini minta bantuan, tentu masa nggak ada lah bapak orang tua yang menyia-nyiakan anaknya, kan nggak mungkin, kecuali bapak ibu yang sudah gila ya, maksudnya gila itu udah nggak ini ya Mas, tapi dalam artian masih akan membantu. Namun karena ada kebijakan, ada aturan yang tidak membolehkan Buneng HOK ya, jadi tidak bisa. Dan mudah-mudahan Pak Dirjen ya, kemarin kan ada rapat untuk membahas aturan yang membolehkan. Kalau kita sih siap-siap saja. Maksudnya kalau ada memang seperti aturan itu ya menjadi kewajiban kita untuk membantu asal ya itu ada aturannya. Saya yakin Buneng mau membiayai semuanya. Asal ada aturannya. Begitu. Ada di PAN Pak. Ada di PAN. Lah iya, kalau di PAN mesti ada. Kalau aturannya tinggal Bapak ngasih aturan. Lah ini yang PSKL, yang PS lagi Mbak. Mudah-mudahan. Jadi, tapi luar biasa Pak kelompok ini Pak. Ya kan tidak gitu, semua mau menanam, tidak semua kelompok seperti ini. Ada yang kelompok yang harus dibantu dalam artian uang ya, baru menanam. Alhamdulillah di sini kan enggak, karena sudah tahu bahwa tadi Pak Rahman cerita bahwa saya seandainya umur 30 tahun sudah nanam, pasti sudah menghasilkan. Artinya ada penyesalan di sini. Nah, karena ada penyesalan, otomatis ingin ya orang Islam kan biasa berbuat dosa, menyesal, tidak ingin mengulangi dan berbuat baik kan. Nah ini terpatri di Pak Rasman. Tapi belum tentu yang kelompok yang lain. Nah gitu. Intinya saya terima kasih Buneng dan kawan-kawan BPDAS, Pak Rasman selaku pemegang ketua IUP HKM, dan mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terus terang aja di kami juga ada contoh-contoh kelompok masyarakat yang seperti sepaham Pak Rasman. Ternyata menanam ini berguna. Jadi menanam pohon, menanam apapun itu berguna. Dan di agama Islam pun seperti itu. Menanam itu ibadah yang luar biasa. Jikalaupun kita nanam duren,
terus Kang Maman tidak memetik duriannya tapi dicuri Kang Rasman misalkan, beliau sudah punya sedekah, bapak ini kena dosanya kan gitu. Karena mencuri maksudnya. Jelas, jelas. Itu aja ya. Jelas. Oke, makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.